Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti di judulnya, di sini akan dijelaskan tentang regresi linier sederhana. Jadi definisinya, analisis regresi adalah studi yang mempelajari ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Biasanya yang jadi variabel bebas adalah X, disimbolkan dengan X, kemudian variabel terikatnya biasanya disimbolkan dengan Y. Kemudian, tujuannya untuk memprediksi perubahan nilai variabel terikat bila nilai variabel bebas diubah. Baik, kita lihat contohnya. Jadi di sini tuh dibuat satu persamaan, dan persamaannya garis lurus seperti ini, atau persamaannya seperti ini, tergantung dari persamaannya nanti linear atau enggaknya ya. Kemudian, kalau yang kayak gini berarti dia nggak ada hubungan. Jadi dilihat dari korelasinya juga nggak ada hubungan, seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini arahnya positif dan juga linear. Jadi ini berbentuk garis lurus, berarti ini linear gitu. Kalau nggak berbentuk garis lurus berarti seperti ini. Itu kemudian karena di sini tuh hanya memprediksinya kan berbentuk garis lurus ya. Jadi bisa aja nanti di sini tuh ada data yang paling jauh. Misalnya data yang paling jauhnya ini. Nah, dari sini ke sininya itu adalah banyaknya error dari persamaannya gitu. Jadi kan ada juga misalnya ada juga yang pas, ada yang dekat, ada juga yang agak jauh kan. Nah, itu yang paling jauh adalah seberapa banyak errornya dari persamaan ini gitu. Itu errornya. Nanti ada errornya juga di sini. Jadi ada persamaannya dan ada errornya juga. Tuh. Kemudian asumsi yang harus dipenuhi, datanya berdistribusi normal, kemudian data memiliki variansi yang homogen, jadi bisa dikatakan di sini parametrik. Datanya harus parametrik, kemudian data dalam bentuk interval atau rasio. Kemudian variabel bebas atau prediktor atau independen dinyatakan sebagai X, variabel terikat atau respon atau dependen dinyatakan sebagai Y. Seperti ini ya. Jadi analisis regresi linear sederhana yang akan dibahas menunjukkan pengaruh dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi yang X-nya itu adalah variabel bebas akan berpengaruh pada variabel terikatnya. Misalnya X-nya itu variabel pupuk, misalnya dalam tanaman ya. Misalnya ini pupuk, kemudian Y-nya itu berpengaruh pada banyaknya buah, misalnya. Kita akan cari persamaannya, nanti biar tahu, misalnya semakin banyak pupuk, misalnya pupuknya berapa ratus gram, nanti buah yang dapat juga dapat berapa gram gitu. Jadi ini faktornya ngaruh ke buahnya berapa gitu. Jadi pupuknya, jadi berapa banyak pupuknya akan berpengaruh pada banyak buahnya. Nah, itu juga karena cuma satu variabel ya di variabel bebasnya. Jadi di sini pasti ada errornya juga gitu. Kalau misalkan pupuk terlalu banyak juga kan nantinya akan tidak bagus untuk buahnya gitu. Seperti itu, itulah contoh errornya gitu ya. Kemudian kita di sini punya persamaan regresi linear sederhananya ini Y topi sama dengan A ditambah B dikali X. Jadi A dan B-nya ini koefisien. Jadi nanti kan dicari A dan B-nya. Nanti A dan B-nya didapat. Kemudian kalau misalkan kita mau memprediksi, jadi misalnya X-nya kita kasih taunya misalnya 10, berarti kan nanti tinggal dijumlahin, berarti Y-nya berapa. Itu yang dimaksud memprediksinya gitu. Jadi kalau ini 10, ini bakal berapa gitu. Ini kalau 25, ini bakal berapa. Seperti itulah intinya untuk memprediksinya gitu ya. Nah, di sini A dan B-nya dicari dengan rumus-rumus yang ini.
Nah, biasanya ini kan ada dua pilihan ya. Biasanya orang-orang memakai yang ini dulu untuk cari B dulu, kemudian cari A-nya dengan cara yang ini. Gitu. Jadi biasanya dari sini kemudian ke sini, atau kalau misalkan kalian sebelumnya sudah mencari korelasi, bisa menggunakan yang ini gitu. Dan ininya SY dan SX gitu. Gitu ya. Variansnya ini varians X, kemudian ini R-nya korelasi. Jadi bisa kalian dapat B-nya berapa baru ke A gitu. Ini kan Y bar dan X bar itu ya. Jadi ini rata-rata dari data yang Y, ini rata-rata dari data yang X. Itu. Kemudian, nah jadi untuk di video kali ini, di regresi linear sederhana ini yang akan diuji atau dihitung itu ada 3. Yang pertama itu uji keberartian regresi, ada koefisien determinasi, dan ada uji linearitas. Apa-apanya aja, nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, uji keberartian regresi. Uji keberartian regresi itu untuk melihat signifikansi pengaruh variabel X1, X2, sampai X kesekian terhadap variabel Y. Jadi yang bisa banyak itu variabel bebasnya ya. Jadi X1, X2, Xm. Tapi yang akan dibahas di sini adalah regresi linear sederhana di mana X-nya hanya 1. Gitu. Kemudian di sini langkah-langkahnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya uji itu berarti ada rumusan hipotesisnya sampai ke akhir kesimpulan ya. Jadi di sini rumusan hipotesisnya adalah beta 1 dikurangi beta 2 sampai beta M sama dengan 0. Tapi kalau misalnya uji keberartian untuk yang regresi sederhana itu beta sama dengan 0 dan beta tidak sama dengan 0 untuk yang alternatifnya gitu. Kemudian tulis juga kalau H0 itu adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y gitu. Ini yang bebas, ini yang terikat gitu ya. Kalau misalnya alternatifnya itu terdapat pengaruh yang signifikan. Sama juga seperti korelasi yang kemarin, untuk regresi juga ujinya itu dua pihak atau dua sisi ya. Jadi akan semuanya seperti ini gitu. Formatnya akan seperti ini. Kemudian langkah kedua, menentukan persamaan regresi. Tentukan persamaannya. Jadi cari nilai A dan B-nya, kemudian buat persamaannya yang ini ya, Y-topi. Kalau sekarang yang akan kita bahas itu kan regresi sederhana. Jadi yang dicarinya hanya A, kemudian B, itu cuma 1, kemudian Y-topi sama dengan A ditambah B dikali X. Hanya sampai sini. Gitu ya. Kemudian cari jumlah kuadrat regresi atau JKR atau SSY-topi. JKR-nya itu sigma dari Y-topi dikurangi Y bar, dikurangi dulu, baru dikuadratkan, kemudian cari jumlahnya gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti di contoh soal. Kemudian jumlah kuadrat sisa atau JKS juga di sini sigma dari Y dikurangi Y topi. Nah, dikurangi dulu, baru nanti dikuadratkan, dan baru dijumlahkan. Lebih jelasnya nanti kita lihat di soal ya. Kemudian, seperti uji pada umumnya gitu ya, untuk mencari apa yang hitung dan yang tabelnya itu dibutuhkan derajat kebebasan atau DF. Jadi di sini memakainya uji F gitu. Karena uji F itu lihat di tabelnya kan ada yang pembilang dan penyebut gitu ya. Nah, di sini dicari derajat kebebasannya dulu, totalnya kan DF total N-1. Nah, DF totalnya N-1, untuk regresi itu, DF regresi itu M, kemudian sisanya itu N dikurangi M dikurangi 1. Jadi regresinya itu, ini tuh banyaknya variabel gitu.
Kemudian N itu banyaknya sampel. Kemudian cari rataan kuadratnya. Rataan kuadratnya itu bisa disingkat RKR, regresi rataan kuadrat. Kemudian S kuadrat Y topi, ya ini simbolnya. Jadi RKR itu adalah jumlah kuadrat regresi yang tadi rumusnya dibagi derajat kebebasan regresi. Gitu. Kemudian sampai sini aja ini. Jadi yang ini salah ketik. RKR sama dengan JKR dibagi DF reg. Gitu. DF regresi ya yang tadi, yang N dikurangi DF yang regresi ya, jadi yang M. Kemudian untuk rataan kuadrat sisanya, JKS atau jumlah kuadrat sisa dibagi DF sisa. Yang tadi DF sisanya ya, N kurangi M kurangi 1. Kemudian cari F hitung dan F tabel. Tadi kita gunakannya uji F untuk di sini. Jadi F hitungnya dicari dan F tabelnya juga. Nah, rumus F hitungnya itu adalah RKR dibagi RKS. Tadi RKR-nya yang ini ya, kemudian RKS-nya yang ini. Kemudian F tabel dipengaruhi oleh alfa, DF regresi, dan DF sisa. Jadi kan kalau misalnya F tabel itu, yang ke sini itu yang pembilang, yang ke bawah itu penyebut ya. Kita lihat ya langsung ya. Jadi tabel distribusi F itu bentuknya seperti ini. Ini untuk DF pembilang, ini untuk DF penyebut. Nah, kalau misalkan di regresi ini, di sini DF yang regresi, di sini DF yang sisa. Gitu. Kenapa yang ini regresi, kenapa ini yang sisa? Karena di situ kan rumusnya RKR dibagi RKS ya. Jadi yang pembilang itu RKR yang regresi, kemudian yang penyebut itu yang sisa yang RKS. Jadi ini untuk yang DF regresi, ini untuk DF yang sisa. Gitu ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, kemudian langkahnya jadi di sini dibuat tabelnya ya untuk lebih mempersingkatnya. Jadi kalian bisa buat kalau misalnya mau mengerjakannya, buat tabel seperti ini. Kemudian cari JKR, JKS, JKT, DF, RK, dan F-nya masing-masing di sini. Cari dengan M-nya banyak variabel bebas dan N-nya banyak data. Gitu. Kemudian kriteria penerimaannya H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Selebihnya, kalau misalnya lebih besar atau sama dengan, berarti H0-nya ditolak. Gitu ya. Kemudian, untuk koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar sumbangan X terhadap naik turunnya nilai Y. Jadi, seberapa besar di sini, seberapa banyak pengaruhnya gitu, seberapa banyak pengaruh X terhadap naik turunnya nilai Y gitu, seberapa banyak gitu. Ini rumusnya R kuadrat sama dengan JKR dibagi JKT. Jadi JKR-nya itu jumlah kuadrat regresi, kemudian JKT-nya itu adalah jumlah kuadrat total. Untuk yang total tadi ada ya rumusnya di sebelahnya, ini ya. JKT sama dengan sigma dari Y dikurangi Y bar. Jadi Y dikurangi Y bar dulu, baru dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Itu untuk JKT-nya. Dengan R-nya itu berada di R kuadratnya itu berada pada rentang 0 sampai 1 gitu. Seberapa besar pengaruhnya ada pada rentang 0 sampai 1 gitu. Berarti kalau misalnya sampai mendekati 1 berarti pengaruhnya besar gitu.
kemudian sampai kalau misalnya mendekati 0 berarti pengaruhnya kecil gitu. Kemudian uji linearitas. Jadi kita kan tadi udah punya rumusnya ya, Y topi sama dengan A ditambah B kali X. Nah, di sini kita pengen tahu rumus itu linear atau enggak gitu. Jadi untuk melihat apakah model regresi yang diperoleh itu linear atau tidak gitu. Kayak linear tuh kalau misalnya di matematikanya itu garis lurus gitu ya. Apakah dia garis lurus atau enggak gitu. Kemudian langkah-langkah uji linearitas. Yang pertama, rumusan hipotesisnya seperti ini. Ini formatnya sama. Ini formatnya sama untuk semua uji linearitas yang regresi sederhana ya. Jangan lupa karena ini regresi sederhana kan variabel bebasnya cuma satu ya, X aja gitu, X1 aja. Ini rumusan hipotesisnya. Jadi H0-nya itu Y topi sama dengan A tambah BI XI dengan pengertian model regresi linier. Kemudian HA Y topi tidak sama dengan A tambah BI XI dengan pengertian model regresinya tidak linier. Kemudian langkah selanjutnya cari jumlah kuadrat errornya. Jumlah kuadrat errornya itu rumusnya seperti ini ya, YI kuadrat, ini YI, dijumlahkan dulu baru dikuadratkan gitu ya, ini NI, kemudian di sini dalam kurung dulu, baru nanti dijumlahkan lagi, kemudian jumlah kuadrat ketidakcocokan atau JKTC. JKTC itu sama dengan JKS dikurangi JKE. JKS itu tadi jumlah kuadrat sisa yang sebelumnya ada di slide sebelumnya di uji keberartian. JKS-nya dikurangi JKE atau jumlah kuadrat error yang ini. Tuh. Kemudian derajat kebebasan untuk ketidakcocokan dan error. Jadi kalau uji linearitas itu berhubungannya dengan ketidakcocokan dan errornya aja ya. Dan di sini kalau misalnya keberartian itu tadi yang regresi dan sisa. Kalau yang linearitas itu yang error dan ketidakcocokan yang dihitungnya gitu. Derajat kebebasan ketidakcocokannya atau DFTC itu K-2, K-nya itu DF dari total yang dari tabel uji keberartian gitu. Nanti ada DF-nya ditotalkan. Kemudian kalau yang errornya itu N dikurangi K, jadi N-nya jumlah sampelnya dikurangi K-nya tadi DF totalnya. Gitu. Kemudian rataan kuadratnya, RKTC-nya adalah JKTC atau jumlah kuadrat ketidakcocokan dibagi DFTC, ketidakcocokan ya, derajat kebebasan ketidakcocokan. Kemudian errornya, rataan kuadratnya adalah jumlah kuadrat error atau JKE dibagi derajat kebebasan yang error itu. Kemudian setelah itu cari F hitungnya. F hitungnya itu didapat dari RKTC rataan kuadrat ketidakcocokan dibagi rataan kuadrat yang error yang ini ya. Tinggal dibagi gitu. Jumlah ini dibagi jumlah yang ini. Kemudian cari F tabelnya seperti yang tadi. Karena yang pembilangnya itu ketidakcocokan, berarti yang sebelah sini adalah ketidakcocokan ya, derajat ketidakcocokan, derajat bebas ketidakcocokan, kemudian yang ke bawah adalah derajat bebas error. Seperti itu. Jadi bisa kalian buat tabelnya seperti ini. Nanti didapat angka-angkanya, baru didapat di sini F hitungnya. Itu. Kemudian, kriteria penerimaannya H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Itu kemudian dibuat kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita di sini punya contoh soal regresi linier sederhana. Kenapa sederhana? Karena ininya variabel bebasnya cuma satu ya.
Jadi di sini ada sebuah penelitian dengan subjek 10 orang mahasiswa laki-laki. Subjek mengisi 2 buah kuesioner. Kuesioner pertama terdiri dari 10 item untuk mengukur tingkat stres. Kuesioner kedua dengan 14 item mengukur kesulitan makan. Kita pengen tahu seberapa besar pengaruh stres terhadap kesulitan makan, kemudian uji keberartian dari uji keberartian atau pengaruh gitu ya, pengaruh dari stres ke kesulitan makan, kemudian apakah rumus persamaannya itu linear atau tidak, seperti itu. Jadi yang pertama akan dicari uji keberartian regresinya. Langkah pertama kan rumusan hipotesisnya ya akan selalu seperti ini ya, beta sama dengan 0, kemudian tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Ini tingkat stres terhadap kesulitan makan. Jadi ini variabel bebas terhadap variabel terikatnya gitu. Kemudian yang H alternatifnya itu tidak sama dengan 0 ya, berarti terdapat pengaruh yang signifikan tingkat stres terhadap kesulitan makan. Kemudian dibuat tabel, jadi tadi kan ada X itu yang stres, kemudian yang Y itu kesulitan makan. Nah, dibuat lagi tabel kolom-kolom selanjutnya, ini X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Itu X kuadrat berarti yang ini dikuadratkan ya, kuadratkan seperti itu ya. Kemudian XY di sini berarti yang ini dikali yang ini. Gitu. Kemudian yang kedua, cari persamaan regresinya. Dicarinya dari B-nya. Awalnya dicari dari rumus B dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X baru dikuadratkan. Didapat dari tabel yang ini ya. Di sini ini udah ada jumlahnya ya. Jumlahkan langsung. Nanti baru dimasukkan ke sini. Didapat B-nya itu 0,78. Kemudian, untuk mencari A-nya, kita punya Y bar atau rata-rata Y, kemudian X bar rata-rata X. Nah, masukkan ke rumus yang ini. Jadi A sama dengan 13,4 dikurangi 0,78 sampai didapat 0,452. Ini untuk A-nya. Nah, nilai 0,452 untuk A dan 0,78 untuk B ini konstan untuk untuk penelitian yang ini gitu. Jadi persamaannya untuk penelitian yang ini tentang stres terhadap kesulitan makan itu persamaannya koefisien A dan B-nya akan selalu seperti ini gitu. Kemudian dietopinya didapat dari A plus BX sama dengan A-nya itu tadi 0,452 ditambah 0,78X gitu. Kemudian kita akan mencari jumlah kuadratnya ya. Jadi kita buat tabel penolongnya seperti ini. Kemudian di sini Y topinya didapat dari tadi kan udah ada rumusnya ya. Y topi sama dengan A ditambah BX. Jadi kalau mau nyari Y topi yang ini, misalnya yang ini ya 13,71 itu didapat dari A plus BX. A-nya itu yang 0,452 ditambah B-nya 0,78, X-nya itu yang ini 17. Jadi didapat Y topinya yang ini. Itu. Ini tuh berarti 13,71 dikurangi Y bar, ini Y bar ya. Ini Y barnya adalah 13,4. Jadi 13,71 dikurangi 13,4 baru dikuadratkan. Jadi 13,71 dikurangi 13,4 itu didapat 0,31. Kemudian 0,31-nya itu dikuadratkan. Jadi didapat 0,096. Itu ya, ini untuk kolom yang ini. Ininya Y bar, jangan lupa. Kemudian untuk yang ini Y dikurangi Y topi. Jadi ini 9 dikurangi
13,71 itu ya untuk kolom yang ini. Yang ini juga berarti 13 kurangi 6,67 begitu seterusnya. Kemudian di sini Y dikurangi Y topi baru dikuadratkan. Jadi 9 dikurangi 13,71, 9 dikurangi 13,71 itu didapat 4,71 yang ini. Kemudian dikuadratkan, ini dikuadratkan ya, didapat yang ini. Jadi yang ini sebenarnya tinggal yang ini dikuadratkan, gitu ya. Kemudian untuk yang ini, Y dikurangi Y bar. Jadi berarti 9 dikurangi 13,4, gitu ya. Jadi yang ini juga seterusnya untuk kolom yang ini itu, Y yang ini dikurangi Y bar. Itu rata-rata, Y bar itu rata-rata ya, Y bar itu rata-rata, dan Y topi itu didapat dari rumus yang ini. Kemudian langkah ketiga adalah mencari jumlah kuadratnya. Jadi di sini kalau untuk uji keberartian itu pakainya regresi dan sisa ya. Jadi di sini jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat sisanya dicari. Regresinya itu, jumlah kuadrat regresinya itu didapat dari sigma dari Y topi dikurangi Y bar, kemudian dikuadratkan didapat 301,866, atau yang ini. Gitu ya. Kemudian untuk jumlah kuadrat sisanya itu adalah sigma dari Y dikurangi Y topi dikuadratkan, atau di dalam tabel itu yang ini. Gitu ya. Jadi ini dapatnya dari sini, ini jumlah kuadrat sisa, ini jumlah kuadrat regresi. Gitu. Kemudian derajat kebebasannya untuk DF totalnya itu N kurangi 1. Jadi tadi sampelnya ada 10, berarti 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Kemudian DF regresinya adalah 1 karena jumlah variabel bebasnya 1. Kemudian sisanya itu DF sisa N dikurangi 2, 10 dikurangi 2 itu dapat 8. Jadi untuk DF regresi itu kita hanya mencari berapa variabel bebas di dalam soal itu, gitu ya. Kemudian dicari rataan kuadratnya. Rataan kuadratnya itu dibagi 2 lagi jadi regresi dan sisa ya. Rataan kuadrat regresinya didapat dari JKR dibagi derajat kebebasan regresi. Jadi 301,866 dibagi tadi DF regresinya 1. DF atau DB ya, sama aja ya, degree of freedom atau derajat kebebasan. Jadi ini didapatnya 301,866 dibagi 1. Jadi angkanya tetap yang ini. Kemudian untuk yang RKS itu JKS dibagi DB sisa atau DF sisa sama aja. Jadi 360,459 dibagi 8. Tadi DF sisanya kan 8 ya. Jadi dibagi 8 didapat 45,057. Kemudian untuk mencari F hitungnya, yang tadi rataan kuadrat regresi dan rataan kuadrat sisanya itu dibagi, jadi 301,866 dibagi 45,057 didapat 6,699. Untuk mencari F tabelnya, alfanya 0,05, DF regresinya itu yang sebelah sini, yang vertikal ya. Yang vertikalnya itu ambil di yang 1, kemudian DF sisanya ambil di 8, didapat 5,32. Nah, di sini dicantumkan di tabelnya, dibuat, didapat F hitungnya ini, kemudian JKT ini JK totalnya 662,325. Itu, kemudian kriteria penerimaannya, tadi kan F hitungnya 6,699 dan F tabelnya 5,32 ya. Nah, setelah dibandingkan ternyata F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak gitu ya. Karena tadi kriteria penerimaannya H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Berarti karena kebalikannya berarti H0 ditolak seperti itu. Dapat kesimpulannya berarti kalau H0 ditolak itu yang jadi kesimpulannya adalah H alternatif. Jadi kesimpulannya adalah
terdapat pengaruh yang signifikan tingkat stres terhadap kesulitan makan. Itu untuk uji keberartiannya. Kemudian yang kedua kita carinya koefisien determinasinya. Nah, rumusnya kan ini ya, R kuadrat sama dengan JKR dibagi JKT. Itu. JKR-nya itu adalah jumlah kuadrat regresi yang tadi 301,866, kemudian JKT-nya didapat dari tabel yang tadi ya, total dari regresi dan sisa berarti 662,40. JKT-nya didapat dari ini ya, dari penjumlahan ini dan ini. Gitu. Kemudian didapat koefisien determinasinya adalah 0,46. Itu ini pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y kalau diangkakan seperti ini, gitu ya. Kemudian kita pengen tahu apakah rumusnya itu linier. Jadi di sini uji linearitasnya juga memakai uji F, dan seperti biasa di sini ada H0 dan H alternatif ya untuk hipotesisnya. Cuman di sini H0 dan H alternatifnya itu H0 Y topi sama dengan A ditambah BX, kemudian Y topinya tidak sama dengan A tambah BX untuk H alternatif. Pengertiannya di sini untuk yang H0 itu model regresi linier, dan untuk H alternatif berarti model regresi tidak linier. Nah, kemudian di sini dicari jumlah kuadrat error sebenarnya. Di sini dicari jumlah kuadrat error dengan cara untuk Y-nya di sini dikuadratkan, kemudian dikurangi 2 kuadratnya itu masih dari sini, dibagi satunya itu, yang ini X-nya itu ada berapa, gitu. Jadi kalau yang ini berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat dibagi 1. Kalau yang ini kan ada 2 ya, 8-nya di X-nya. Berarti dihitungnya itu 13 kuadrat tambah 7 kuadrat dikurangi 13 tambah 7 kuadrat dibagi 2, karena ini ada 2. Kalau misalkan yang ini 11 kuadrat dikurangi 11 kuadrat dibagi 1. Akan seperti ini ya, cuman bedanya ini 11, dan semuanya itu akan berakhir 0 seperti ini gitu. Jadi yang diambilnya jumlah kuadrat errornya itu yang datanya sama di X-nya gitu. Datanya sama di X-nya dicari. Di sini Y yang pertama dikuadratkan ditambah Y yang kedua dikuadratkan, kemudian dikurangi, ininya ditambah dulu baru dikuadratkan, kemudian dibagi banyaknya data yang sama itu. Nah, kalau misalkan ada yang sama di sini, berarti carinya yang paling besar. Misalkan di sini ada 18, kemudian di sini ada yang sama juga, jumlahnya 20, berarti ambilnya yang 20. Gitu. Kemudian uji linearitasnya itu di sini berhubungannya dengan error dan ketidakcocokan ya untuk yang linearitas. Jadi kita cari di sini jumlah kuadrat error dan jumlah kuadrat ketidakcocokannya. Jadi JKE-nya itu yang tadi, yang paling besar, ini 18. Kemudian JKTC-nya itu JKS dikurangi JKTC. JKS-nya itu jumlah kuadrat sisa yang sebelumnya sudah dihitung. Kemudian JKTC itu, sorry ini salah ya, bukan JKTC. Ini JKE. Ini JKE, jadi JKTC itu sama dengan JKS dikurangi JKE. Jadi dapat 360,459 dikurangi 18. Nah, JKS itu kan tadi dihitungnya ada di uji keberartian ya. Jadi, sebenarnya uji linearitas ini bisa dicari setelah kita mencari uji keberartian. Jadi, berurut ya dicarinya. Uji keberartian, kemudian koefisien determinasi, kemudian uji linearitas. Itu. Ini ya untuk jumlah kuadrat error dan jumlah kuadrat ketidakcocokan. Kemudian dicari derajat kebebasannya. Derajat kebebasan ketidakcocokan DFTC atau DBTC sama aja K-2. Untuk K itu DF total dari yang tabel ini.
DF totalnya. Kemudian N-nya itu kan sampelnya 10 ya, jadi 10, kemudian K-nya 9. Jadi didapat DFTC-nya itu 9 dikurangi 2 sama dengan 7, dan N dikurangi K, 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya cari rataan kuadrat ketidakcocokan dan rata kuadrat error ya. Jadi untuk menghitung RKTC-nya itu JKTC dibagi DFTC, derajat kebebasan ketidakcocokannya. Tadi dapat 7 ya. Ini JKTC-nya tadi sudah dihitung 342,459, kemudian dibagi 7 didapat 48,9227, dan RKE-nya, rataan kuadrat errornya itu jumlah kuadrat error dibagi DF yang error. Didapat 18 dibagi 1. Dapatnya 18. Kemudian cari F hitungnya itu, kan kalau F hitung itu yang besar dibagi yang kecil ya, berarti yang besar yang di atasnya itu yang RKTC, kemudian yang RKE-nya itu 18. Jadi kembali ke konsep uji F ya, jadi yang di atasnya itu yang besar, kemudian yang di bawahnya itu yang kecil, kemudian didapat RKTC dan RKE-nya dibagikan didapat 2,718. Kemudian di sini tertinggal mencari F tabelnya, cari di F tabelnya dengan untuk yang vertikal itu kan yang pembilang ya, yang pembilang berarti DF TC, kemudian yang horizontalnya itu DF yang E. Jadi cari yang 7 kemudian 1, didapat di sini harusnya 237. Itu. Nanti ditulis ya di kesimpulannya. Di sini ya dibuat tabel untuk JKR, JK ketidakcocokan, dan JK error. Di sini ditulis didapat F hitungnya itu dari JK yang ketidakcocok dari RK ketidakcocokan dan RK error. Itu. Ini untuk totalnya dari penjumlahan semuanya ya. Kemudian kriteria penerimaannya adalah tadi kan H0-nya diterima kalau misalnya F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, F hitungnya kan tadi dapat 2,718. 2,718 dan F tabelnya 237. Berarti di sini kan F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Kemudian ambil kesimpulannya, berarti karena H0 diterima, yang jadi kesimpulan adalah H0 berarti model regresi linier. Jadi yang tadi Y topi sama dengan mana ya? Jadi kalau tadi udah diuji linearitasnya, berarti rumus ini nih, rumus Y topi sama dengan 0,452 ditambah 0,78X itu rumus yang linier gitu. Jadi ini tuh persamaan ini tuh garis lurus gitu. Nah, itu sekian untuk penjelasan regresi linier sederhana. Terima kasih sudah ditonton sampai akhir. Semoga materi yang disampaikan dalam video ini dan video-video sebelumnya bermanfaat dan dapat dimengerti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.